Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nanu. Apa kabar? Gimana? Udah ngopi belum hari ini? Bagi warga Nahdlatul Ulama, kopi seolah-olah minuman wajib terhidang di setiap pertemuan. Maka dari itu, saya Rizka ingin mengajak kalian untuk mengunjungi Jogja Coffee Week yang diadakan di JSC. Ayo. Jogja Coffee Week ini adalah sebuah event tentang kopi yang memang event utamanya adalah pameran. Di samping pameran kita juga ada banyak activity, ada yang paling kita unggulkan adalah lomba kompetisi biji kopi terbaik Nusantara. Yang kemarin tanggal 17 sampai 24 itu sudah kita selenggarakan di Hotel Galuh. Meliputi 239 peserta dari biji kopi dari Aceh, Sumatera, Jawa sampai ke Papua. Ada 239 peserta dan alhamdulillah terpilih karena ini ada 3 kategori ya. Kategori Arabica Wos dan Robusta. Masing-masing kategori itu ada 15 besar. Yang rencananya akan dilelang pada tanggal 5 sama tanggal 6. Kalau hasil dari semua ada di booth sebelah sana itu, jadi para pengunjung boleh mencicipi, bahkan boleh membeli. Itu yang menjadi daya tarik utama dari kegiatan kita di samping pameran ya. Kalau pameran kan, kebetulan pameran kita ini juga mengambil strategi B2B dan B2C. Jadi orang yang mau bisnis kopi ke sini, orang yang mau menikmati kopi juga boleh ke sini, kira-kira gitu. Di samping itu juga kita ada edukasi dan workshop, kemudian juga ada entertain, dan terakhir nanti ditutup dengan lelang dari para pemenang lomba kopi kemarin. Itu, Mbak. Secara umumnya seperti itu. Yang melatar belakangnya Jogja Coffee Week ini apa, Pak? Karena Jogja ini meskipun kita ini kebun kopi hanya 2 ya, Menoreh sama Merapi, dan kapasitas produksinya juga kecil, tetapi ternyata Jogja atau DIY ini memiliki kedai kopi terpadat di Indonesia. Jadi kalau data sebelum pandemi itu 1.200 kedai se-DIY. Itu belum dihitung angkringan ya. Kalau dihitung kedai kopi, wah banyak banget. Kedai angkringan itu aja 6.000 di DIY ini. Nah, kita ini terpadat di Indonesia. Sehingga kopi itu di Jogja itu sudah seperti sudah bukan lifestyle lagi ya, bagi kami itu sudah menjadi needs ya, kebutuhan. Makanya sering ada istilah, yuk ngopi-ngopi yuk. Nah itu udah maknanya udah sangat luas. Bisa untuk ngobrol serius, ngobrol informal. Meskipun belum tentu kalau datang ke kopi-kopi itu juga belum tentu ngopi ya, tapi secara overall pasti kata-katanya seperti itu. Ya, ngopi-ngopi itu sudah menjadi bahasa baku di sini. Gitu. Visi misi dari Jogja Coffee Week ini apa, Pak? Kalau kita kemarin, ini kan yang kedua ya, yang pertama kan 2019. Memang karena pandemi, 2 tahun. Nah, karena apa? Saat pandemi, salah satu industri F&B yang grow saat pandemi, salah satunya kopi. Nah, kita melihat kopi ini memang sangat layak menjadi tools percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah istimewa Yogyakarta. Makanya kita bikin ini tuh supaya ekonominya segera tumbuh. Apalagi ini mahasiswa sudah pada kumpul, sekarang semua sekolah sudah offline. Jadi kita harapkan dengan adanya ini, ekonomi akan tumbuh. Kebetulan saya juga di Kadin DIY, saya sebagai wakil ketua, juga mengharapkan seperti itu. Karena kan Jogja kemarin selama pandemi ya cukup kurang bagus secara ekonomi. Makanya ini kita bikin supaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Event apa saja yang
Jadi gini, Jogja Coffee Week ini meliputi dari kami ini, kebetulan saya dari Media Link Internasional, sebuah event organizer. Kita menggandeng dengan teman-teman dari komunitas Kopi Nusantara untuk bikin pameran. Nah, event ini didukung juga oleh Kadin DIY, kemudian oleh Dinas Pariwisata DIY sama Jogja Expo Center. Sehingga memang kalau dikatakan selain ini, kalau dari sisi teman-teman kopi memang dia sudah ada yang annual. Tapi memang konsepnya nggak exhibition ya, tapi ada kayak Malioboro Coffee Night dan sebagainya ya, atau apa gitu macam-macam di jalan gitu, street food lah, kopi street gitu. Kalau dari kami dari sisi exhibition, karena kebetulan kita event organizer tapi dari bidang MICE ya, itu kita akan, kalau dari pihak kami itu setelah kopi ya kita akan bikin pameran otomotif, kemudian juga agro, juga craft, nanti rencananya seperti itu. Komunitas yang terlibat dalam acara ini Pak, apa aja? Boleh disebutin? Ya itu tadi yang saya sampaikan, jadi kita hanya mengajak satu komunitas saja, namanya Komunitas Kopi Nusantara. Kebetulan di sana ada teman-teman kita, teman-teman dari dulu, dari teman kecil, Mas Wisnu Birowo itu sebagai ketua, di mana Komunitas Kopi Nusantara itu sampai saat ini itu sudah ada 24 korwil dari Papua, dari Aceh sampai Papua. Jadi cukup merata. Jadi memang ini relatif bisa dikatakan event ini udah nasional ya, karena pesertanya banyak dari luar Jogja, banyak sekali gitu. Nama saya Wisnu Birowo. Saya kebetulan koordinator Komunitas Kopi Nusantara. Untuk tahun ini kita bekerja sama dengan Media Link Internasional untuk menyelenggarakan Jogja Coffee Week yang kedua. Apa perbedaan Coffee Week yang hari ini dengan kalau untuk yang tahun ini bagaimanapun juga kita ada semangat untuk bagaimana menghidupkan lagi roda ekonomi ya, setelah 2 tahun kita kena pandemi. Karena yang sebelum ini kan kita sebelum pandemi ya, pasca pandemi kita punya semangat bareng-bareng untuk bagaimana menghidupkan lagi roda ekonomi, terutama di dunia perkopian. Visi misi dari Coffee Week ini apa Pak? Visi misi? Jauh ke depannya sebenarnya kita kepengen membangun ekosistem perkopian di Indonesia dari hulu ke hilirnya. Harapan kita sebenarnya kadang-kadang percepatan pertumbuhan teman-teman di hilir, di hulu, di tengah sama di hilir kadang-kadang tidak seimbang. Bayangin aja kalau di hilir dalam sekejap aja sekarang perkembangan dunia kopi di luar biasa. Itu kalau nggak diimbangin dengan teman-teman di hulu dan di tengah, itu pasti akan terjadi masalah. Makanya semangatnya dari acara inilah bagaimana kita membangun keseimbangan itu. Teman-teman yang di hulu setiap ada hulunya, ngurusin kebunnya, ngurusin produksinya. Teman-teman yang di tengah setiap ada proses produksi pasca panennya, lalu teman-teman yang di hilir bantu untuk bagaimana menjual hasil ini dari teman-teman yang di masih seperti itu, sehingga semuanya seimbang. Komunitas Kopi Nusantara. Ya. Apa sih ciri khas Kopi Nusantara dibanding kopi-kopi yang lain? Ya, ciri khasnya ya kita aja ya kayak orang Indonesia lah Mas. Kayak wong NU. Iya toh. Representasi orang Indonesia itu orang NU Mas. Dia punya tingkat fleksibilitas tinggi. Kalau dari peserta sendiri ada berapa peserta dari mana aja? Alhamdulillah yang untuk tahun ini kita 167 booth yang kita ini dari seluruh Indonesia ya. Terbagi dari petani, prosesor, roaster, dan beberapa sponsor yang berhubungan dengan dunia kopi. Ya seperti itu. Tergabung dalam komunitas atau bagaimana? Ya, kita tergabung dalam Komunitas Kopi Nusantara. Ya seperti itu. Kalau untuk menjadi anggotanya seperti apa ada? Mudah Mas. Yang penting sama-sama seneng kopi, gabung jalan itu aja udah. Nggak ribet-ribet. Ada target nggak dari Jogja Coffee Week 2? Apa kan tadi karena ada alasan ekonomi kan? Pandemi kan? Pandemi ya. Apa sih targetnya komunitas kopi ini bagi perekonomian Indonesia? Ya pasti Mas, kami berharap di komunitas dengan adanya acara ini kopi Indonesia semakin berkembang. Maksud saya
dengan kondisi terkini perkembangan bisnis kopi, terutama di hilirnya yang begitu pesatnya, itu satu bagi teman-teman di tengah dan di hulu itu peluang. Di sisi yang lain mereka pun harus kuat, intinya seperti itu. Kenapa pentingnya acara ini? Itu Mas. Event Coffee Week ini apa aja Pak? Acara-acaranya, ya kebetulan kalau kita penekanannya kan di acara ini di hulu, di teman-teman petani dan tengah ya, proses anunya. Nah, kalau untuk di hilir bukannya tidak penting, enggak, tetap ada. Makanya kita hibrid, kita kolaborasikan. Walaupun acara-acara untuk di teman-teman di hulu ya kita adakan, teman-teman di tengah yang bergerak di sisi tengahnya juga kita adakan. Tapi tetap menghadirkan juga teman-teman dari hilir, karena bagaimanapun juga penariknya tepat ada di hilirnya. Istilahnya gimmick-gimmicknya itu yang paling banyak ada di hilir, makanya harus tetap kita sajikan juga. Intinya seperti itu. Ada kompetisi, ada edukasi, ada talk show yang sedang berlangsung, terus ada bisnis sendiri yang kita lakukan, dan ada yang kalau untuk tahun ini kita bikin acara ini lomba cita rasa kopi Nusantara yang sudah kita selenggarakan beberapa kali. Puncaknya ada di tanggal 5 dan 6 besok. Apakah ini akan berlanjut ke tahun depan Pak? Insya Allah Mbak. Ya. Setiap tahun berarti? Ya. Ini udah kita masuk insya Allah kedua kan ini, ketiga, besok insya Allah lebih besar lagi dari yang sekarang. Startnya tahun kemarin? Startnya sebelum pandemi. COVID. Sebelum pandemi. Bagaimana mendorong edukasi salah satu sarana pengembangan kopi di Indonesia? Gimana? Bagaimana mendorong edukasi kopi di Indonesia? Oh, ya kita teman-teman rajin untuk melakukan edukasi ke teman-teman. Yang kita edukasikan bukan hanya ininya ya, bukan hanya sekedar pelaku kopinya, tetapi termasuk penikmatnya. Ya, maksud saya biar imbang. Maksud saya itu bahwa teman-teman penikmat, maksud saya user juga harus tahu bagaimana proses kopi mulai dari kebun sampai ada di meja kita untuk kita nikmati. Itu mereka harus paham, karena jujur aja kadang-kadang sampai sekarang masih aja ada teman-teman yang nggak tahu pohon kopi itu kayak apa. Kan lucu gitu loh. Jadi dalam artian itu harus kita buka, harus kita kasih literasi ke mereka. Ini loh pohon kopinya seperti ini, prosesnya seperti ini. Mau jadi seperti kopi yang enak kita nikmati sekarang tuh begini, panjang prosesnya, mata rantainya panjang, dan dan itu harus sinergi kan, seperti itu. Mau tanya satu lagi, tadi kan kalau misalnya masuk gabung komunitas, acara ini itu kan ada komunitas gitu. Iya. Nah, kalau misalnya untuk penikmat kopi sendiri, Ya. nah itu gimana caranya untuk masuk komunitas? Apakah dia harus memiliki kayak kafe terlebih dahulu? Enggak, tidak. Komunitas kita tuh komunitas cair, Mbak. Kita sekarang ada 24 koril seluruh Indonesia. Itu anggota kita itu ya bener-bener bebas. Orang hanya sekedar seneng aja boleh masuk. Pagi masuk, keluar sore, keluar nggak apa-apa. Besok masuk lagi ya nggak apa-apa. Tapi yang penting sama-sama memikirkan tentang kopi, buat kopi Indonesia. Prinsipnya seperti itu. Jadi nggak ada aturan-aturan yang mengikat. Kita tidak terafiliasi dengan salah satu asosiasi, nggak ada. Kita mau kopi itu benar-benar, kopi nggak punya agama, kopi nggak punya ideologi, kopi nggak punya, kita buang semua. Dengan kopi kita bisa berbuat untuk orang banyak. Prinsipnya seperti itu. Jadi kita pakai kopi dari Aceh. Buat prosesnya natural, dan biji kopi yang di sini kemarin salah satu yang dilombakan di Green Bean Competition-nya Jogja Coffee Week, dan 15 besarnya nanti yang bakal dilelang besok jam 2. Kopi ini? Kopi ini. Ini buat nyeduhnya pakai 20 Kakak sendiri gram. berasal dari mana? Kalau aku asli dari Jakarta, lagi menimba ilmu di Jogja. Menimba ilmu. Aku namanya Zidan. Zidan.
Ini sambil nunggu airnya sesuai sama suhunya. Kira-kira sampai suhu berapa itu? Biasanya kalau suhu itu tergantung barisnya, biasanya ada yang pakai di suhu 80 sampai 95 derajat. Yang ini? Ini nanti bakal pakai di suhu 85. 85. Prosesnya emang gini ya? Prosesnya emang gini. Biasanya kalau buat kopi filter itu kan si barista, si seduhnya itu bakal nyesuaiin gramasi sama perbandingan sama airnya. Jadi bisa jadi pakai biji kopi yang sama tapi pakai perbandingan yang beda, rasanya juga bakal beda nanti. Juga bakal beda. Ini sampai penuh. Ini biasanya kalau barista itu punya perbandingan air sama kopi sama waktu untuk nyeduhnya. Biasanya rata-rata kalau barista itu pakai waktu 2 menit sampai 4 menit tergantung gramasinya sama perbandingan airnya. Semakin banyak gramasinya biasanya buat timingnya biasanya lebih lama. Kalau yang ini pakai perbandingan apa? Ini aku pakai 20 gram, buat rasionya pakai 1:15, buat total airnya 300 ml. Dan timing seduhnya 3 menit. 3 menit. Ini udah. Ini udah selesai. Udah. Makanya mau nyobain? Boleh. Ditambah gula ya. Apa? Ditambah gula ya. Gak ada gula, Kak. Ini kopi aja. Kita kan soalnya biji kopi kemarin yang ini semua dikompetisiin. Jadi kita fokusnya emang Kopi ke aja. Kopi aja. Mau Iya. nyemar ya? Dari Oh, iya, saya- Aceh. Acehnya Aceh mana itu? Ini tadi tulisannya itu Arul Badak Aceh. Hah? Itu nama daerahnya, nggak tahu nama daerah atau emang nama kopinya apa nama kampungnya. Soalnya ini kan Kayaknya merek deh ya. bisa jadi nama kampungnya sih. Soalnya kan biasanya kampungnya yang di daerahnya itu yang apa dipasarin. Kalau misalnya di daerah itu ada kopi yang enak. Udah nih. Ini aku minum. Ini kalau mau nyoba yang kopi tarik Aceh bisa ke depan kan? Dia ada kopi saring, itu unik banget, bisa dicoba. Dan itu konten bagus sih. Habisin. Habisin. Mau mas, dicoba kopinya. Mau dicoba silakan. Makasih ya. Halo Mas. Halo Mbak. Ya, Dari mana Mas? kami dari Solo. Oh, Dari Solo. Namanya? Prater, Coffee Roaster. Jadi kita mesin maker Mbak, bikin mesin. Iya. Oh. Oke. Boleh dijelaskan? Ya, jadi ini kebetulan banget sih. Ini seri terbaru kita yang keluar tahun 2023. Jadi ini mesin riset nanti yang akan keluar di tahun 2023. Kita pertama kali launching ke publik ya ini. Nah, jadi nanti semuanya program udah masuk di sini. Jadi kita inventory, proses produksi maupun nanti ada masalah trouble atau apa, mesin ini udah terrecord semua di dalam. Kisaran harga berapa ini?
Ya, mesin 3 kilo, harganya sih sekitar 130-an lah ya. 130. Ini satu Juta. paket ya? Nah, untuk yang controller ini Iya. add-on. Ah, Add-onnya sekitar 40 jutaan lah. ini aja 40-an. Iya, betul. Terus yang Nah. kalau ini beli terpisah, ini pakai gas ya? Pakai gas. Jadi proses produksinya kita masih pakai listrik sama gas. Nah, ini terus sedikit cerita. Nah, ini segmen kita Mbak tahun ini ada macam-macam sih. Yang pertama ini TKDN. TKDN itu jadi tingkat kandungan dalam negeri. Jadi mesin ini dalam negeri dan kandungan dalam negerinya sudah tersertifikat. Gitu. Ini Sertifikat. Nah, kebetulan di tahun ini juga kita achievement untuk lomba roasting nasional kita juara 1, yang Juara 1. otomatis kita mewakili Indonesia untuk kejuaraan dunianya. Gitu. ini diadakan di mana kemarin? Kalau yang ini Jakarta. Jakarta. Kita dapat nomor 1. Habis itu kita di world-nya dapat nomor 3. Ini. Ini sepaket ya? Nomor 3. Ini sama ini Iya. ya? Nah, ini Terus timnya, yang Mbak. ini sama. sama ya? Iya. Nah, ini timnya. Boleh ambil nggak? Boleh. Nah ini timnya pemirsa. Kolaborasi Mbak. Jadi Sama. kita dari mesin, ada teman-teman dari industri kopi sekitar. Dan ini rosternya, Mas Wisnu Aji. Ini Orang kopi rosternya. udah kenal semua lah, Mas Wisnu Aji. Jadi kemarin di nasional kita juara 1. Ini produk. Ya, ini produknya Mas Wisnu yang pakai mesin kita. Jadi ini produk hasil akhirnya. Jadi saya yang bikin mesin, Mas Wisnu yang bikin Ya, produknya. ada sampelnya nggak yang Sampelnya ini, bisa dilihat yang nyata? dibuka aja. Wah, Buka aja. nggak apa-apa nih dibuka. Nggak apa-apa. Coba lihat. Nih, kesini dong, kesini dong. Kelihatan nggak? Pegang boleh? Boleh. Wangi banget. Wangi banget ya? Iya. Ini namanya Ijen ya? Ijen, dari Ijen. Betul. Karbonik Iya. maturation natural. Carbonic maceration itu jadi proses pasca panennya. Wangi banget guys. Silahkan teman-teman kalau mau order ada di Topet ini, Koslan Kopi. Kalau mau order mesinnya ada di Instagram. Baiklah. Makasih ya. Oke, terima kasih banyak. Mari pamit. Terima kasih. Demikian kunjungan saya di Jogja Coffee Week. Saya ingin menutup video ini dengan sebuah quotes. Secangkir kopi bisa kita ambil pelajaran bahwa rasa pahit juga bisa dinikmati. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.